Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Pos Sistem Mobil Coffee Shop yang untuk memenuhi tugas dari Pak Rizky Nila sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar pemrograman mobile. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Wahyu Dwi Chandra, dan rekan saya Tegar Raihan Akmali, dan Lois Nazaria, dan Nyawan Dengarung. Nah, pertama-tama akan dibahas oleh Lois. Untuk Lois Nazaria, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram yang saya kerjakan, yaitu use case. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Berikut ini adalah diagramnya. Use case ini terdapat dua entitas, yaitu owner dan user. Owner bisa sign up, check role, login, melihat dashboard, melihat data pengeluaran. Dan user itu bisa sign up, check role, login, memproses pesanan, melihat data pengeluaran, dan melihat list order pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tegar Raihan. Di sini saya sebagai pembuat dari data flow diagram atau DFD level 1 ini. Di sini saya akan menjelaskan DFD dari kelompok 3. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Nah, dari DFD yang saya rancang di sini sistem kami ada dua aktor, yaitu yang pertama ada user dan yang kedua ada owner. Nah, untuk diagram alur inputnya dari user tersendiri yaitu ada sign up atau login, ada input data, input daftar menu, yang ketiga ada memproses pesanan, yang keempat ada menghapus pesanan. Nah, untuk dari aliran diagram input dari owner yaitu cuma ada sign up atau login. Nah, untuk outputnya dari sistem ke user yaitu ada melihat list order, melihat dashboard. Nah, sebaliknya dari sistem ke owner, melihat data bulanan pengeluaran, melihat dashboard. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Dwi Chandra. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram DRD atau disebut Entity Relationship Diagram. Nah, diagram hubungan entitas atau disebut ER adalah jenis diagram alur yang menggambarkan bagaimana entitas seperti orang, objek, atau konsep berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Diagram ER paling sering digunakan untuk merancang atau mendebak database relasional di bidang rekayasa perangkat lunak, sistem informasi bisnis, pendidik, dan penelitian. Juga dikenal sebagai ERD atau model ER. Mereka menggunakan serangkaian simbol tertentu seperti persegi panjang, berlian, oval, dan garis penghubung untuk menggambarkan berhubungan entitas, keter hubungan entitas, hubungan, dan atributnya. Mereka mencerminkan struktur tata bahasa dengan entitas sebagai kata benda dan hubungan sebagai kata kerja. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan entitas-entitas dalam ERD pada gambar tersebut. Nah, yang pertama ada user. Entitas ini mewakili pengguna dari e-commerce tersebut. Setiap pengguna memiliki email, password, dan nama. Nah, yang kedua ada menu. Entitas ini mewakili menu-menu yang tersedia di e-commerce tersebut. Setiap menu memiliki nama, harga, dan stok.
Nah, untuk ketiga, transaksi. Entitas ini mewakili transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Setiap transaksi memiliki tanggal, waktu, jumlah item, dan total harga. Nah, untuk relasi antara entitas-entitas tersebut adalah yang pertama ada relasi one to one. Antara user dan transaksi, setiap transaksi dilakukan oleh satu pengguna, setiap pengguna dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Nah, yang kedua ada relasi one to many, antara user dan menu. Setiap pengguna dapat memesan satu atau lebih item dari menu, tetapi setiap item hanya dapat dipesan oleh satu pengguna. Yang ketiga ada relasi many to many antara menu dan transaksi. Setiap item dapat dipesan dalam satu atau lebih transaksi dan setiap transaksi dapat memesan satu atau lebih item. Nah, untuk entitas user, email. Email ini memiliki atribut berisi alamat email pengguna. Untuk password, atribut ini berisi password pengguna. Untuk nama, berisi atribut ini berisi nama pengguna. Untuk relasi one to one antara user dan transaksi, atribut kunci atau disebut primary key. Atribut kunci dari entitas tersebut adalah email. Atribut kunci dari entitas transaksi adalah email pembeli. Nah, untuk tipe relasinya, relasi ini adalah one to one karena setiap transaksi dilakukan oleh satu pengguna dan setiap pengguna dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Untuk entitas menu, nama yaitu atribut ini berisi nama menu. Untuk harga, berisi atribut ini berisi harga menu. Untuk stok, atribut ini berisi stok menu. Nah, relasi one to many antara user dan menu, primary key-nya adalah atribut atau disebut atribut kunci dari entitas user adalah email. Sedangkan atribut kunci dari entitas menu adalah ID menu. Nah, untuk tipe relasinya, relasi ini adalah one to many karena setiap pengguna dapat memesan satu atau lebih item dari menu, tetapi setiap item hanya dapat dipesan oleh satu pengguna seperti sudah saya menjelaskan sebelumnya tadi. Nah, untuk relasi many to many antara menu dan transaksi, primary key-nya atau disebut atribut kunci dari entitas menu adalah ID menu, sedangkan atribut kunci dari entitas transaksi atau disebut primary key adalah ID transaksi. Untuk tipe relasi ini adalah many to many karena setiap item dapat dipesan dalam satu atau lebih transaksi dan setiap transaksi dapat memesan satu atau lebih item. Nah, segitu penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Newan Nazarulung. Enggak sih. Coba diklik dulu. Udah kan? Udah kelihatan kan? Udah. Guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain UI interface dari project kami, yaitu POS System. Di sini saya membuat untuk sign up itu untuk membuat akun. Terus di sini saya pertama menampilkan sign within Google. Itu bisa saja untuk orang yang user bisa login atau create account via Google. Terus kalau nggak mau lihat Google bisa juga manual kayak input email, password, terus repeat password. Di sini bukan langsung create account tetapi cek. Kenapa cek? Ntar ada selanjutnya. Kok langsung sini? Nah, di sini input data. Gar, bentar Gar. Betul. Ini kok kayak gini sih awalnya. Enggak loh. Ini sign ini untuk login bukan? Bukan. Login itu ada lagi. Oh iya benar, cowok. Oh banget anjing. Ulang. Wah, di sini saya akan menjelaskan project kami desain UI interface dari POS System. Di sini dimulai dari create account.
Di sini ada tulisan sign up, give us some of your information to get free access to POS system. Berarti aplikasi ini bakalan di-share secara gratis. Terus di sini terlihat, bisa kita lihat di sini ada sign within Google. Di sini memungkinkan user untuk create account melalui Google atau bisa saja login manual. Di sini bisa menginputkan email, password, terus di-repeat lagi passwordnya. Dan selanjutnya di sini tidak langsung tertampilkan create account, tetapi cek dulu. Selanjutnya setelah cek, itu kita harus input data seperti first name, last name, nomor handphone, alamat, terus tanggal lahir. Di sini terus kita harus cek ini and upon your agree to the term of us and our privacy policy. Terus di sini cek lagi karena bakalan mengisi role. Setelah mengisi role, kita bisa create account dan terlihat di halaman login page ini ada sign within Google lagi. Terus masukkan email, password, terus di sini ada role. Role itu mencakup admin untuk yang punya perusahaan, bukan perusahaan, apa sih kan namanya kan? Coffee shop. Ya, maksudnya coffee shop. Terus ada juga untuk kasir role-nya, ada 2. Jadi kalau misalnya untuk role yang si owner itu bakalan cuman ada dashboard untuk laporan. Jadi dia bisa melihat laporan tanpa harus datang ke tempat langsung. Maksudnya ke coffee shop-nya. Dan kalau misalnya untuk role kasir itu bisa mencakup untuk semua. Dari mulai dashboard, terus ke menu, untuk menginputkan data juga bisa, melihat order report juga bisa, order list maksudnya. Terus di sini di halaman menu seperti biasa bakalan tercantum menu-menu yang ada di dalam restoran itu atau coffee shop itu. Di bagian kanan itu ada order #1 itu untuk mencantumkan list-list yang bakalan diinputkan untuk pemesanan si customer. Misalnya kalau kita pencet di add order bakalan muncul di sini ice mocha. Dan bisa add notes itu misalnya untuk catatan, semisalnya si customer mau less sugar atau less ice. Dan jika mau meng-cancel sebelum payment itu bakalan ada, kalau kita slide ke kanan itu bakalan ada remove. Dan setelah itu jika udah selesai payment itu bakalan muncul ke order list lagi. Order #1 matcha latte caramel ini yang dipesan dan status complete payment cash. Baiklah, segitu aja. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.